Ya, saya juga awalnya kecewa dengan Denny Sregar. Saya pikir dia awalnya tuh buser NKRI gitu loh. Tapi ujung-ujungnya mah belakangan semua dibuktikan oleh waktu bahwa beliau hanya seorang buser partai. Kalau yang buser Pancasila itulah buser NKRI mah jelas-jelas itu kata kita ya, Alifur Rahman gitu loh, Siwor. Agak berebut suaranya. Aja dulu, Pak. Selamat malam, salam sejahtera semua. Nggak bisa saya ngikutin suara Cornelius, nyerah. Ya. Oke, salam barbecue ya. Saya pengen objektif aja ya. Saya sudah, bukan berarti saya buser partai, bukan. Saya sudah beralih gitu loh dari PDIP untuk mendukung suatu partai lainnya. Bukan saya buser partai. Ya, saya juga awalnya kecewa dengan Denny Sregar. Saya pikir dia awalnya tuh buser NKRI gitu loh. Tapi ujung-ujungnya mah belakangan semua dibuktikan oleh waktu bahwa beliau hanya seorang buser partai. Kalau yang buser Pancasila itulah buser NKRI mah jelas-jelas itu kata kita ya, Alifur Rahman gitu loh, Siwor. Oke. Saya pengen objektif aja. Kalau seandainya Soekarno itu, almarhum Soekarno itu pengusung khilafah, maka beliau tidak menghukum mati sahabatnya sendiri yang berusaha menjadikan Indonesia negara agama. Itu yang pertama. Kalau seandainya almarhum Soekarno adalah pengusung khilafah, maka sila ketuhanan yang Maha Esa tidak ditempatkan di paling bawah oleh beliau almarhum. Kan Pancasila yang diusulkan oleh almarhum Soekarno kan ketuhanan yang Maha Esanya kan di paling bawah gitu loh. Oh, saya setuju, bukan berarti kita komunis ya, maaf aja gitu, tapi untuk urusan agama itu urusan paling bawah dah gitu loh. Jangan lupa itu kan ranah pribadi ini, kita masing-masing gitu loh. Maaf ini Pak. Siap, silakan. Pak, awalnya dulu itu ketuhanan yang Maha Esa itu ada Pak, berdasarkan syariat Islam. Bapak jangan lupa sejarah itu Pak. Betul. Berdasarkan syariat Islam, akhirnya akan direvisi itu Pak. Betul. Itu, jangan lupa Bapak. Betul, saya tidak lupa. Jangan lupa, saya tambahkan Pak. Di mana revisi itu, kalau menyatakan tadi Soekarno itu tidak ada kaitan dengan khilafah, sebenarnya yang ritual anggarannya atau yang menjadi panutan Pancasila itu bukan dari Soekarno, itu ditentang antara lain orang-orang dari Indonesia Timur yang saya sebutkan tadi, antara lain seperti Amaramis juga, Latu Hari-Hari dari Ambon, dan ada beberapa lagi. Cuman Soekarno yang mengambil kredit di atasnya. Kan jelas yang dikemukakan tadi bahwa harus begitu karena kesatuan. Jadi kita beda pendapat Pak ya, tapi coba teliti dari kenyataan. Ya. Lanjut dulu Pak Jemi. Siap. Wah, saya udah nggak ada keburu waktu nih bahas mengenai. Tenang. Pak Jemi lanjut dulu, selesaikan dulu. Tuntaskan dulu. Oke. Aduh, nanti saya kalau ngeluar statement gini makin panjang. Nggak apa-apa, Pak. Ini negara demokrasi, Pak. Silakan kita berbeda. Harus meskipun tidak dikoreksi gitu, Pak. Kalau ada kekeliruan siap dikoreksi, Pak. Meskipun kita berbeda, tapi kita sama-sama di bawah bendera anti khilafah. Tolong ingat itu ya, bro, sis, gitu. Ya. Kalau ya faktanya ya Pancasila yang diungkapkan yang dicetuskan oleh Soekarno, diusulkan oleh almarhum Soekarno itu ketuhanan yang Maha Esa itu ya paling bawah gitu loh, yang di sila kelima. Oh, saya setuju, bukan berarti kita komunis gitu, bukan. Waktu beliau almarhum masih hidup juga tidak memegang pada blok barat, tidak memegang pada blok timur gitu, melainkan dengan cantik dimainkan di kedua-duanya gerakan non blok. Beliau yang motori gitu loh. Ya urusan agama itu urusan belakangan gitu loh.
Urusan agama itu urusan belakangan ya, bukan berarti agama itu nggak penting-penting, tapi itu ranah pribadi, gitu loh. Kalau sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan di paling atas, gitu loh. Sehingga orang-orang goblok bin bodoh gitu menganggap bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sama seperti dengan keagamaan yang maha mayoritas. Pada itu ngawur, gitu loh. Kalau misalnya seandainya ada protes dari Indonesia orang-orang individu, saudara-saudari Indonesia dari Indonesia bagian timur, tolong objektif lah, gitu loh ya. Tolong objektif. Kita tidak mengesampingkan mereka. Saya dibesarkan dari suku Minahasa, gitu loh. Torang ding torang, jangan baku begitu loh, ya. Tapi setidaknya kalau kita mau lihat objektif, mungkin mereka mendambakan kembalinya kolonialisme, karena kan pada saat kolonialisme 350 tahun lebih itu dengan konsep dagang atau apa segala macam, mereka yang dianak emaskan, begitu loh. Mohon maaf ini ya, bisa berbeda, tapi ingat kita dalam satu bendera menentang khilafah, gitu loh. Ya. Terus Coba saya luruskan mengenai non-blok. Nanti Pak Robert, biar tuntas dulu Pak. Iya, tuntas dulu, asik. Tapi barbecue jalan nih, gitu ya. Terus kalau seandainya faktanya sekarang, gitu loh ya, ada blunder tertentu, gitulah, yang dilakukan oleh beberapa individu dari Partai Demokrasi. Maaf, saya nggak mau nyebut namanya, begitulah, gitu loh, Banteng Ngamuk misalnya. Bukan berarti mereka salah filosofi, tapi saya lebih cenderung percaya mereka miskin literasi, gitu loh. Benar, Soekarno dulu itu anti Pancasila, anti Israel, benar, saya percaya. Tapi kan konteksnya dulu Palestina belum merdeka, gitu loh. Kalau diimplementasikan sekarang, Palestina yang sudah merdeka, terus Dubes Palestina sendiri sudah ngomong sebenarnya, welcome aja, ini konteksnya olahraga, jangan sampai Indonesia rugi, gitu loh. Terus kita masih ngotot, Palestina mana yang kita mau bela, gitu loh. Ya kalau memang ada individu atau sekelompok masyarakat yang nggak suka dengan Israel, lampiaskan itu dalam pertandingan. Mau bantai mereka, kita menyorakin mereka kalah 10-0, tidak apa-apa. Itu dalam konteks sportivitas, gitu loh. Bukan dalam penolakan rasis. Dalam hal ini ada beberapa yang tidak sesuai, nggak bawa konteks, gitu loh. Pak Paul mungkin lebih mengerti. Dalam menafsirkan kitab suci, kita juga harus melihat konteks di mana-mana, gitu loh. Konteks yang dulu beda dengan sekarang, gitu loh. Sekarang Palestina sudah diberikan tempat dalam setiap event-event, misalnya pertemuan PBB atau gimana, gitu loh ya. Dulu kan kagak. Makanya kalau seandainya almarhum Soekarno masih anti Israel, ya dulu konteksnya kayak begitu, Palestina belum merdeka. Di live Zoom yang terakhir, hari apa ini, saya pernah ngomong gitu, kalau seandainya almarhum Soekarno bangkit dalam 1 jam, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh beliau dulu? Pasti akan menampar Ganjar sama Koster, gitu loh. Lo orang nggak lihat konteks, gitu loh. Dubes Palestina sendiri sudah ngomong welcome, begitu. Tapi ada individu yang miskin literasi. Mungkin saya tidak bilang almarhum Soekarno sempurna loh, tidak, gitu loh ya. Saya tidak bilang, tapi di dalam ketidaksempurnaan beliau almarhum, saya mohon maaf kalau beliau itu bukan pengusung negara yang anti khilafah. Saya masih percaya dengan objektivitas saya bahwa beliau itu nasionalis. Mungkin ada beberapa kekurangan beliau. Ya, setiap orang tidak lepas dari kekurangan, gitu. Pak Paul, nanti di next berikutnya kita bahas mengenai crusade ya, perang salib, ya, gitu loh. Ya, jadi kita lanjut dulu bahas sekarang. Tentang perang salib khusus ya. Oh siap, gitu. Undang Esra Soru. Ya. Monggo, lanjut teman-teman, lanjut. Mau bertanya Pak, Pak, Bapak. Nah, ini yang pertama dulu sama Bu Solisoy, aja boleh masuk ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Paul. Bapak yang barusan tadi masuk, siapa namanya Pak? Pak Jemi Lannister. Barusan Pak Jemi Pak. Begini Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa Pak Soekarno itu nasionalis Pak ya. Sekarang saya tanya Pak,
Di mana Pak logikanya Pak ya? Kita nih bicara pakai logika Pak. Karena kita diciptakan Tuhan itu memiliki otak. Otak itu kita pakai untuk dapat berpikir secara rasional Pak. Bapak barusan mengatakan bahwa Pak Soekarno itu nasionalis. Jadi saya bertanya kepada Bapak, di mana logikanya di masa itu rakyat Indonesia miskin Pak. Bahkan bukan cuma miskin, kelaparan di mana-mana Pak. Tapi kok bisa-bisanya Pak Soekarno itu bangun Monas Pak? Coba Bapak jelaskan, di mana letak nasionalisnya? Nasionalisme yang Bapak katakan itu Pak. Silakan Pak. Ya Pak Jimmy. Iya, konteksnya pada saat itu Indonesia butuh jati diri sebagai negara yang baru merdeka, jati diri gitu ya, untuk sebagai butuh suatu momentum, butuh suatu ikon bahwa Indonesia itu makmur gitu loh. Karena pada prinsipnya saya masih mending sama Orde Lama daripada Orde Baru. Orde Lama berpikiran mendingan kita miskin tapi kita nggak punya banyak utang sama negara lain. Ini kan 180 derajat dengan Orde Baru. Mendingan kalau Orde Baru mendingan kita terlihat kaya meskipun kita banyak utang, begitu loh. Kalau seandainya pembangunan Monas, kita lihat konteksnya dong. Apa konteksnya Karni Ilyas, kita lihat konteksnya aja gitu loh. Konteks dari setiap waktu itu nggak bisa disamakan. Begitu. Misalnya kalau dalam perjanjian lama konteks poligami itu bisa dibenarkan karena dalam political marriage, pernikahan politik, belum ada PBB, belum ada United Nation. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa gitu loh. Monggo ingat ya, kita berbeda tapi kita dalam satu bendera menentang khilafah. Monggo. Jadi kalau menurut saya Pak, namanya nasionalis ini bukan sekedar kata-kata ataupun slogan Pak, tapi diimplementasikan dalam tindakan ataupun dalam setiap keputusan yang akan diambil Pak. Setuju. Saya rasa dengan membangun Monas di masa rakyat Indonesia sedang masih kelaparan Pak, itu bukan suatu bentuk seorang pemimpin yang nasionalis Pak. Itu pendapat saya Pak. Oke, lanjut dulu. Begitu. Lanjut dulu tadi Pak Pak Robert ya.